أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah berikan banyak sekali kemudahan bagi kita. Maka barang siapa yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan, hendaknya dia bersyukur atas kemudahan yang telah Allah berikan dan hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalannya. Dan barang siapa yang lalai, dia tidak mengisi bulan Ramadan dengan amal ketaatan, maka hendaknya dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk memperbaiki dirinya di kesempatan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebiasaan para generasi salaf, generasi awal Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, bahwa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Muhammad bin Fadl rahimahullahu taala, beliau mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Dahulu generasi awal Islam mereka berdoa kepada Allah 6 bulan agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Wa yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan setelah bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin, hendaknya kita berupaya agar amalan yang kita lakukan itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Bukanlah banyak amalan yang kita inginkan, tapi yang kita inginkan adalah amalan yang makbul, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagian salaf ketika mereka bertemu setelah sholat Id, mereka bertemu sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah. Para ulama menyebutkan ada beberapa tanda-tanda amalan seorang hamba itu diterima. Mengetahui tanda-tanda ini menjadi sangat penting bagi kita untuk bahan evaluasi diri kita, agar kita tahu apakah amalan kita diterima ataukah tidak. Ketika tanda-tanda ini ternyata tidak terdapat pada diri kita, mari kita melakukan evaluasi diri. Di antara tanda amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwa seorang hamba akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang baik. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dari amal-amal mereka dengan apa yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala menukilkan dalam tafsirnya bahwa makna hayatan thayyibah adalah rizqul hasan, rezeki yang baik. Dan selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan berikan jalan keluar dari masalahnya dan kami berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara indikasi
suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia semakin bersemangat untuk melakukan amalan ketaatan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fa idza faraghta fansab." Apabila engkau selesai dari melakukan satu amalan kebaikan, maka lanjutkanlah dengan melakukan amalan kebaikan selanjutnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, "Min jazaa'il hasanah al-hasanatu ba'dah." Ya, di antara tanda kebaikan, ya, di antara balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Wa min jazaa'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'dah. Dan di antara balasan terhadap keburukan adalah keburukan setelahnya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara indikasi satu amal yang diterima, seseorang tidak merasa ujub dan bangga dengan apa yang dia lakukan. Dia banggakan amalan-amalannya kepada orang lain. Saya sudah berpuasa, saya sudah bersedekah, saya sudah berumrah dan lainnya. Tapi dia simpan itu hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan serangkaian amalan saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, dan kotoran jauhkanlah." Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rangkaian perintah kebaikan, wala tamnun tastakthir, kata Imam At-Tabari rahimahullah taala, sebagian salah menafsirkannya, artinya jangan engkau merasa bahwa engkau telah melakukan amalan yang besar, melakukan amalan yang banyak sehingga engkau berbangga-bangga dengannya. Maka di antara tanda diterimanya amalan, seseorang tidak merasa bahwa dia telah melakukan amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara indikasi suatu amalan itu diterima oleh Allah, dia akan semakin cinta dengan ketaatan dan semakin cinta kepada orang-orang yang saleh. Dia senang apabila melihat orang-orang melakukan amalan ketaatan, dan dia senang bergaul dengan orang-orang yang saleh, karena ini akan membawa kedamaian pada hatinya. Inilah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, beberapa indikasi terimanya amalan yang disebutkan oleh para ulama. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi bagi amalan-amalan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah, dengan berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti amalan kita berhenti begitu saja. Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah yang kita ibadahi di bulan-bulan selanjutnya. Maka hendaknya kita senantiasa mengisi kehidupan kita dengan amalan saleh. Jangan sampai ma'asyiral muslimin nanti menjadi penyesalan ketika kita meninggal dunia, ternyata amalan kita sangatlah kurang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang 99 dan ayat yang 100. Allah sebutkan tentang keadaan orang yang menyesal karena ternyata dia tidak mengisi kehidupannya dengan amalan saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sampai ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, maka dia mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Dia mengemis-ngemis di hadapan Allah, minta dikembalikan kepada kehidupan dunianya. Apakah karena ada satu kenikmatan dunia yang belum pernah dia rasakan sehingga dia minta kembali?
Jawabannya bukan karena itu. La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku ingin kembali karena aku ingin melakukan amalan saleh yang dulunya aku tinggalkan. Tapi apakah seseorang ketika dia telah meninggal dunia bisa kembali lagi untuk melakukan amalan saleh? Jawabannya tidak, semua sudah terlambat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Sekali-kali tidak, yang dia ucapkan itu hanya omong kosong belaka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakangnya ada dinding, ada barzakh sampai hari dia dibangkitkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa mengisi kehidupan kita dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita, sehingga kapanpun kematian itu datang kepada kita, insya Allah kita akan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.